22. Kemarahan Tuan Herdi. Herdi menatap tak percaya dengan apa yang ada di depan matanya sekarang. Kalung itu adalah kalung milik Adinda keponakan kesayangannya. Tuan Aditama, menurut Anda bagaimana dengan kalung ini? Tanya Al lagi. Tuan, bagaimana kalung itu bisa bersama Tuan? Tanya Herdi dengan tatapan yang masih belum berkedip sama sekali. Apa? Anda mengenali kalung ini, Tuan? Sahut Al balik bertanya. Tuan, tentu saya sangat mengenal kalung ini, karena kalung ini adalah saya sendiri yang merancang dan membuatnya khusus untuk keponakan saya, dan di dunia ini hanya ada satu kalung ini, Tuan, tapi kenapa kalung ini bisa ada pada Tuan? Katakan pada saya, Tuan, jika Anda sedang bersama keponakan saya, tolong antarkan saya kepadanya, Tuan. Sahut Herdi dengan kedua matanya yang sudah terlihat berkaca-kaca. Mendengar penuturan dari Tuan Aditama, tiba-tiba saja membuat dada Al terasa bergemuruh hebat. Apa maksudnya dengan keponakan? Jangan katakan jika marga Kanzu itu. Tuan, siapa nama keponakan Anda? Tanya Al pada akhirnya dengan perasaan yang sudah berkecamuk hebat. Adinda Zilfanya Kanzu, dialah keponakan kandung saya. Jika Tuan tahu di mana Adinda, tolong antarkan saya pada Adinda, Tuan. Seru Herdi dengan air mata yang sudah membasahi pipinya. Dek! Bagai dihantam batu besar di dadanya, jantungnya seolah telah melompat hilang dari sangkarnya entah pergi kemana. Pernyataan Tuan Aditama, benar-benar telah meluluhlantahkan jiwanya. Al tidak mampu mengeluarkan suaranya lagi, jiwanya telah benar-benar hancur menjadi berkeping-keping. Jadi gadis itu memanglah benar Adinda, Adindalah pemilik kalung ini, pemilik kalung dari seorang gadis yang sudah ia renggut secara paksa kesuciannya. Tubuh Al yang awalnya terasa membeku, kini seketika berubah menjadi lemas. Sungguh Al tak sanggup menerima kenyataan ini. Rasa penyesalan yang begitu mendalam sungguh kini telah menenggelamkan jiwanya. Adinda, jadi memang benar kamulah gadis itu, kenapa kamu tidak jujur padaku, Adinda? Maafkan aku. Batin Al menyesal. Cynthia, iya dia, dasar wanita ular, beraninya dia menipuku, lihat saja, kali ini tidak akan aku beri ampun kamu, Cynthia. Lanjut batin Al dengan penuh amarah. Tuan Al, kenapa Anda diam? Jika Tuan memang mengetahui di mana keponakan saya Adinda, tolong, saya benar-benar meminta bantuan Anda, Tuan, tolong bantu saya untuk bertemu dengan dia, Tuan. Selama ini saya sudah mencari keberadaannya di mana-mana, tetapi saya tak kunjung menemukannya. Seru Herdi dengan air mata yang masih setia membasahi pipinya. Jika Al dan Herdi sedang dilanda kehancuran dan kesedihan, maka lain halnya dengan Andrew. Ia yang sedari tadi menjadi penonton setia dari kedua tuan ini, menatap dengan penuh tanda tanya pada kedua tuan ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Dan satu lagi pernyataan yang membuat Andrew sangat terkejut, jadi, Tuan Herdi adalah paman kandung Adinda, ternyata Adinda keturunan dari keluarga Aditama, pemilik perusahaan perhiasan dan berlian yang mendunia. Jadi Adinda keturunan dari keluarga Aditama, tapi kenapa dia menjadi pembantu? Astaga, sebenarnya ada apa ini? Tuan Herdi menanyakan keberadaan Adinda. Memangnya Tuan Herdi tidak tahu di mana Adinda berada? Lalu Tuan Al, mengapa menanyakan soal kalung, dan kalung itu milik Adinda? Apa mungkin kalung Adinda ketinggalan di rumah Tuan Al? Entahlah, aku tidak mengerti dengan semua ini. Kasihan sekali Tuan Herdi, dia sampai menangis seperti ini. Sebenarnya aku tahu di mana Adinda berada, tapi aku tidak boleh gegabah, aku tidak ingin mendahului Tuan Al, biarlah Tuan Al sendiri yang menjawab, masalah ini, sepertinya masalah ini sangatlah tidak sederhana. Batin Andrew. Tuan Al, Anda masih belum menjawab permintaan saya. Seru Herdi lagi. Kali ini Al tersadar dari keterpakuannya.
Al sadar jika dirinya telah bersalah karena tidak menyahuti permintaan Tuan Herdi yang sedari tadi telah dilontarkannya. Maafkan saya Tuan, saya terlalu larut dalam pikiran saya sendiri. Sahut Al pada akhirnya setelah sekian lama ia diam. Dengan perasaannya yang masih berkecamuk, Al tetap berusaha agar bisa mengontrol emosinya. Dalam pikirannya saat ini bagaimana cara ia menjawab pertanyaan dari Tuan Herdi, dan yang paling membuat Al semakin merasa bersalah adalah bagaimana jika Tuan Herdi tahu jika dirinya sudah menodai keponakannya. Tuan Al, apakah Tuan tahu apa artinya jika kalung ini tidak lagi bersama Adinda? Itu artinya suatu masalah besar sedang terjadi padanya Tuan. Adinda pasti saat ini sedang berada dalam situasi yang sulit. Jadi saya mohon pada Anda Tuan, pertemukanlah saya dengan Adinda Tuan, dia saat ini sedang membutuhkan seseorang yang bisa melindunginya. Ujar Herdi dengan kesedihannya yang masih belum mereda. Lagi hati Al terasa seperti mendapatkan sayatan yang bertubi-tubi. Ia sangat menyadari karena perbuatannya lah Adinda berada di masa yang sulit seperti sekarang ini. Tidak, ini tidak bisa jika terus dibiarkan. Dirinya harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan buruknya pada Adinda. Maafkan aku Adinda, karena perbuatan bejatku, kamu harus menjalani kesulitan ini, maafkan aku. Batin Al penuh penyesalan. Dengan suasana hati yang sudah bisa Al kendalikan, ia berusaha untuk mengutarakan apa yang menjadi kesalahannya. Tuan Aditama, apakah jika saya mengatakan tentang suatu kebenaran tentang Adinda, apakah Tuan masih mau percaya pada saya? Tanya Al dengan nada suara yang sedikit bergetar. Tuan Al, apa yang Anda bicarakan? Kenapa Anda menanyakan soal kepercayaan Anda pada saya? Semua orang sudah tahu Anda, mereka semua percaya pada Anda, begitu juga dengan saya, meski kita baru bertemu tapi saya sudah banyak mendengar tentang kualitas kinerja Anda, tentu saya percaya Tuan, karena Anda adalah orang yang dapat dipercaya, jadi untuk kali ini saya meminta bantuan Anda secara pribadi Tuan, pertemukanlah saya dengan Adinda Tuan. Sahut Herdi menjelaskan dengan mengusap lelehan air mata di pipinya. Al menjadi semakin merasa bersalah, tapi apapun itu ia tetap harus mengakuinya. Tuan Aditama, Anda tadi mengatakan jika kalung ini terlepas dari Adinda, itu artinya ada masalah besar yang sedang menimpanya. Tanya Al dengan tatapan sendunya. Iya Tuan, itu benar. Sahut Herdi dengan menantikan jawaban dari Al. Al menghela nafasnya cukup dalam. Ia menghirup udara begitu dalam masuk ke rongga parunya lalu mengeluarkannya secara perlahan. Tuan Aditama, sebenarnya masalah besar yang dialami oleh Adinda sayalah penyebabnya. Saya sudah menodai Adinda Tuan, saya sudah merenggut paksa kesuciannya, saya adalah orang yang sudah memperkasterisasi Adinda Tuan, tolong maafkan saya Tuan. Aku Al pada akhirnya. Bagai sebuah hantaman yang begitu dahsyat. Hantaman kuat yang menyebabkan retakan hebat yang memunculkan luka yang tak berdarah. Herdi sangat terguncang jiwanya setelah mendengar pengakuan dari Al, amarah besar kini sudah akan berkoar hebat dalam diri Herdi, seperti seekor harimau yang siap menerkam mangsanya. Sedangkan Andrew yang secara langsung sudah mendengar pengakuan tuannya, merasakan keterkejutan yang begitu luar biasa. Ia sangat tidak menyangka bahkan sangat tidak percaya jika tuannya Al, bisa melakukan perbuatan yang sangat bejat itu. Dasar Brangs Asteriska. Pekik Herdi penuh amarah. Bak, Herdi langsung melayangkan pukulan pada Al dengan membabi buta. Bak, Herdi terus melayangkan tinjuan ke arah Al, namun tidak sedikit pun Al membalas pukulannya. Al sadar jika perbuatannya itu sangatlah tidak pantas untuk diterima. Bak, dasar manusia biadab, Brangs Asteriska, di depan banyak orang kamu begitu disanjung, tetapi nyatanya kamu tidak lebih dari seorang bajing Asteris N. Bak. Sedangkan Andrew masih tetap dalam keterpakuannya.
Ia masih sangat terkejut dengan kenyataan yang baru saja ia dapat. Hingga setelah beberapa menit lamanya, barulah Andrew tersadar jika sudah ada kegiatan brutal di depan matanya. Astaga Tuan! Pekik Andrew setelah tersadar. Bak, 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 Hardy masih terus melayangkan pukulannya ke hampir seluruh bagian depan tubuh Al. Sedangkan Al, jangan ditanya lagi bagaimana kondisinya. Serangan yang bertubi-tubi dari Hardy, benar-benar sudah membuat kondisi Al terlihat sangat mengenaskan. Tetesan darah pun sudah bercucuran dari hidung dan juga bibirnya, bahkan jas mewah yang ia kenakan pun bernasib mengenaskan dengan adanya bercak darahnya yang menempel di sana. Tuan, Tuan hentikan Tuan! Seru Andrew yang berusaha untuk menenangkan Hardy. Tidak akan aku beri ampun pria bajing *N ini. Ujar Hardy dengan masih diselimuti api amarahnya. Bak, bak. Tuan, saya mohon hentikan Tuan Hardy, kita bisa membicarakan masalah ini dengan baik-baik. Ujar Andrew dengan berusaha menarik tubuh Hardy agar tak lagi menyerang. Pria bajing *N seperti dia tak pantas diperlakukan baik-baik, lanjut Hardy dengan masih dilingkupi api amarahnya. Tuan Hardy, saya mohon hentikan, jika Anda terus menyerang Tuan Al seperti ini, sama saja dengan Anda sudah menyakiti ayah dari cucu Anda sendiri Tuan. Seru Andrew pada akhirnya. Mendengar penuturan dari Andrew, seketika itu membuat Hardy langsung melepaskan Al. Hardy terdiam, ia berusaha mencerna maksud dari kalimat Andrew. Apa maksudmu? Tanya Hardy dengan tidak menyebut kata Tuan lagi. Tuan Hardy, tolong dengarkan saya, jangan lagi Tuan menyerang Tuan Al, karena Tuan Al adalah ayah dari anak-anak Adinda. Ucap Andrew menjelaskan. Seketika itu tubuh Hardy langsung menjadi lemah tak berdaya, sungguh masalah ini benar-benar mengguncang jiwanya. Hardy merasa sangat sedih dengan kesedihan yang tak terkira. Mengapa nasib keponakan yang sangat ia cintai begitu sangat malang? Pria parubaya yang sudah terduduk lemah di sofa mewah itu pun, meneteskan air matanya kembali. Kenapa nasibmu begitu malang nak? Seru Hardy dengan tangisan pilunya. Al yang menyadari jika dirinya sudah menghancurkan kehidupan seorang gadis, ingin berusaha untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan tanpa merasa malu jika dirinya dianggap rendah, Al pun bersimpuh di hadapan pria parubaya yang sudah ia lukai hatinya. Tuan Aditama, tolong maafkan kesalahan saya, perbuatan keji itu terjadi di luar keinginan saya Tuan. Ujar Al yang sudah berlutut. Seseorang sudah mencampur obat perangsang di minuman saya, di saat saya menghadiri ulang tahun perusahaan rekan kerja saya Tuan. Saya pulang ke rumah dalam keadaan yang sudah tidak bisa dikontrol lagi, di saat itu Adinda datang berusaha menolong saya, dan tanpa saya sadari, saya sudah melakukan perbuatan keji itu Tuan. Lanjut Al lagi dengan menunduk. Mendengar penjelasan dari Al, semakin membuat air mata Hardy semakin deras berjatuhan. Tolong maafkan saya Tuan, saya siap untuk bertanggung jawab, saya ingin menikahi Adinda Tuan, dan memberikan kasih sayang yang utuh untuk anak kami, tapi sampai saat ini saya masih belum menemukan di mana keberadaan Adinda. Seru Al dengan kesedihan yang teramat mendalam. Andrew sangat terkejut mendengar pengakuan dari tuannya, yang mengatakan jika tuannya tidak tahu di mana keberadaan Adinda. Jadi, Tuan tidak tahu di mana Adinda berada, itu artinya Adinda ada di Kalimantan karena menghindari Tuan Al. Astaga, kenapa menjadi kacau seperti ini? Kalau aku tahu kejadiannya akan seperti ini, sudah dari tadi aku katakan di mana Adinda, jadikan Tuan Al tidak sampai dihajar seperti ini. Batin Andrew yang merutuki dirinya sendiri. Tuan Al, Tuan Hardy, saya tahu di mana Adinda. Ujar Andrew pada akhirnya. Al dan Hardy pun langsung menoleh ke arah Andrew. Di mana? Tanya Al dan Hardy bersamaan. Di Kalimantan Tuan, Adinda ada di Kalimantan yang lokasinya tidak terlalu jauh dari proyek pembangunan perusahaan Tuan. Sahut Andrew. Kalau begitu kenapa kamu tidak mengatakannya dari dulu Andrew? Marah Al.